Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo sekawan, sekawati, apa kabar? Hai, jumpa lagi. Baik, Cici Anas. Kamu gimana? Oh, sekarang udah berubah jadi Cici ya? Tahu nih kenapa gue jadi Cici? Nih di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ada Lia, Hai. ada Cen-Cen, Halo. ada Mbak Afi. Hai. Nah, gue mau ngobrolin yang seru nih. Gue mau ngobrolin bucin. Again. Selalu bukan habis bucinan kita. Gue cuma penasaran, ya kan? Kita kan ngomong ya kemarin waktu yang kita ngomongin bucin tuh kan. Lu inget nggak bucin gue sama siapa? Ingat nggak? Ingat. Sama lelaki Gusto Ade Marsono. Bukan. lelaki berseragam. Bukan, itu Hansip, Li. Si Hansip, bener Hansip. Ya Allah. Kagak. Apa kabar tuh Hansip? Nggak. Gue jadi merasa tergelitik ya. Gara-gara gue dengerin lagi yang bucin yang kemarin gitu ya. Gue receh banget ya bucin masa sama aktor Korea gitu yang pakai seragam gitu kan. Bucinnya sama yang kayak gitu ya. Terus gue jadi mikir, kok maksudnya gue nggak pernah bucin ya sama Yesus gitu. Kenapa lu bayangin nggak? Lu pernah mikir gitu nggak? Gue mikir, kok gue sama aktor Korea nonton cuma berapa episode, 16 episode lah ya. Kalau misalnya film Korea kan 16 episode gitu kan. Kok bisa bucin gitu kan? Tapi sama Tuhan Yesus gitu ya, yang memberikan gue kehidupan, memberikan gue segala macam, kenapa gue nggak pernah bucin ya? Soalnya Yesus nggak pakai seragam, Bu. Pakai sarung. Juga. Soalnya Yesus telanjang dada sih. Aduh. Nggak pakai baju tentara dia. Dia pakai anduk diselempangin pasti salib. Soalnya gue nggak pernah ketemu Yesus yang ngomong gini, sarangeo gitu kali ya. Coba ceritain gue, pernah bucin nggak sama Yesus? Tapi gue setuju sih Mas sama lu. Kok berasanya susah banget ya bucin sama Yesus? Mungkin karena lu nonton Korea aja yang cuma 16 episode itu bisa bucin gitu ya. Mungkin balik lagi suka orang bilang dari mata turun ke hati kali ya. Karena lu kan nonton itu terus-terusan gitu. Terus di situ dibangun emosinya, jadi lu tuh jadi suka gitu. Nah mungkin kesulitannya buat gue juga untuk bucin sama Yesus adalah mungkin juga karena dia nggak terlihat ya. Maksudnya kan kalau kita sama pasangan kita bisa lihat. Lu even sama film Korea aja bucin gitu kan. Maksudnya lu bisa lihat, apalagi sama pasangan gitu. Misalnya sama pacar gitu, lu bisa lihat, lu bisa pegang, lu bisa dengar suaranya gitu. Nah sama Tuhan, gue berasanya tuh lebih sulit aja gitu, tidak terpapar sama indera secara langsung gitu. Dan effortnya adalah seolah-olah jadi effortnya harus kita terus gitu. Kalau misalnya sama pacar kan kadang-kadang kita di WA, kadang-kadang kita di telepon gitu. Jadi effortnya ada dari dua belah pihak gitu. Nah kalau sama Tuhan karena kita sulit banget mendengar suara Dia, bukan berarti nggak bisa ya, maksudnya bukan berarti Tuhan juga nggak ngomong, tapi buat kita tuh jadi sulit banget untuk melihat Dia, mendengar suara Dia, sehingga seolah-olah tuh jadi jauh banget sih kalau gue. Nah, nggak heran juga, gue berpikir ya, ini pikiran gue, nggak heran juga kenapa kita di gereja Katolik itu banyak banget visualisasi yang diberikan supaya mendekatkan kita ke Tuhan gitu, kayak misalnya salib, kayak misalnya patung gitu kan. Karena mungkin dengan secara visual itu menjadi kayak perantara kita gitu untuk lebih mengingat, oh ini Tuhan gua,
oh dia tersalib, oh dia mati buat gua gitu. Karena kalau misalnya visual itu dihilangkan sama sekali buat kita yang manusia yang sangat visual dan auditori, itu jadi kayak bener-bener blast aja gitu. Kalau misalnya gue lagi nggak doa gitu ya, terus gue lihat rosario, oh gue jadi keinget, oh mestinya gue doa, walaupun mungkin pada at the end gue nggak doa juga, tapi at least alat itu adalah pengingat gue untuk, oh gue belum doa nih gitu. Ya gue berasanya sih begitu ya kalau gue sih. Terus kenapa yang lucunya lagi kan kalau gue nih ya, kalau bucinnya gue kan ya, itu aktor, tokoh tertentu ya kan, misalnya dia menyatakan cinta sama orang lain, tokoh wanita lain di situ, yang bucin kenapa gue? Konyol kan? Lu gak ada hubungannya padahal. Ada hubungannya, kenapa gue yang jadi bucin gitu kan? Yang ada mestinya juga lu cemburu gitu kan? Betul ya, kenapa dia nggak sama gue? Ini orang dia menyatakan cinta sama orang lain gitu kan? Lucu ya gue. Iya benar. Coba Mbak, kalau lu gimana Mbak? Iya, kalau gue ya, jujurnya sih gue baru kepikiran sih lu nanya gitu sih Nas, bener juga ya. Kok gue sampai mikir gue sebutin apa ya gue sama Yesus gitu ya? Apa sih yang mau gue lakukan lebih atau ya apapun kulakukan untukmu gitu? Kayaknya sih, ya loh gue jadi kepikiran loh. Kayaknya gue belum gitu-gitu amat loh. Padahal ya dulu kan kemarin tuh cerita gue kan gue mau gue bukannya nurunin standar gue ya, tapi gue mau sama cowok yang gue suka, dia sukanya cewek yang seperti itu gitu ya. Gue mencoba menjadikan diri gue seperti cewek yang dia suka gitu. Padahal supaya dia pilih gue gitu ya. Padahal sekarang ini kan Yesus kurang gimana ya sama gue ya. Maksudnya dia sudah kasih tahu gitu sebenarnya apa sih yang dia suka gitu kan. Dia maunya gue bagaimana, gue harus seperti apa gitu kan yang orang-orang yang Yesus cintai gitu ya. Tapi ya gitu ya memang kayaknya ya mungkin seperti yang Chen bilang tadi ya, karena nggak real di depan gue gitu ya, nggak real di depan gue dan kan biasanya cowok itu suka ini ya, cowok itu suka merasa dibutuhin gitu kan. Sedangkan kalau dengan Yesus itu kayaknya gue nggak terlalu merasa itu sih, kayaknya gue yang butuh dia banget gitu sih. Jadi gue rasa mungkin setengah bulan terakhir ini menjelang Paskah mungkin gue akan lebih bucin deh sama Yesus. Gue ngaku nih gue kurang bucin kayaknya. Maksudnya yang gue lakukan itu ya standar minimal orang Katolik pada umumnya gitu kayaknya. Kurang lebih gue. Kurang melakukan lebih gitu maksud gue. Gitu kayaknya. Ya ini gara-gara seri ini gue juga jadi mikir-mikir tadi. Ya kan? Gue kira iya. Apalagi hari ini kan Kamis Putih ya. Gue mikir gitu, ngebayangin gitu sampai ya tiada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya gitu kan kepada sahabatnya gitu. Gue itu mungkin berasa begini, gue gak bucin sama Yesus mungkin gara-gara gue itu gak tahu ya istilahnya spoiled brat, tau gak lu, anak manja yang kadang gue tahu Yesus bucin sama gue. Ini diperhatiin. Gitu ya, gak ini sih. Ini agak kasar ya bahasanya ya. Ya benar sih. Cuman ya habis gue tahu gitu bahwa dia lebih memilih untuk membela gue, untuk mati buat gue, untuk menderita daripada melewatkan itu semua gitu. So mungkin gara-gara itu gue itu jadi anak manja yang berasa apapun kondisinya, mau gue bucin mau enggak apa-apa, Yesus sayang kok sama gue. Nggak tahu ya, itu mungkin cara berpikirnya gue gitu, yang mungkin salah juga sih. Harusnya kan setelah itu terjadi penyadaran akan itu, lu harusnya bisa, lu hari ini nggak punya alasan untuk tidak melayani Tuhan gitu. Karena hidup lu juga dikasih gratis, ada jaminan waktu lu mengakui Yesus dan kemudian berjalan dalam iman lu, ada jaminan lu masuk ke surga. Buat lu mau apa lagi gitu kan. So I don't know, mungkin memang betul yang yang Mbak Afi ngomong dari waktu ke waktu gue harus
Gue harus membalas cinta Tuhan bukan karena gue baik, bukan karena gue benar, bukan karena gue bisa, bukan karena gue mampu, tapi karena emang Tuhan yang lebih dulu sayang sama gue gitu. Dan harusnya gue dimampukan untuk membalas cinta Tuhan itu lewat keputusan-keputusan yang gue buat. Masalahnya kadang-kadang itu tidak terjadi. Nah, di situ letak gapnya. Nah, berarti nih, gue sekarang mau summarize lah tips gitu kan. Kalau kita harusnya bucin lah ya, maksudnya dengan segala kebaikan Tuhan, dengan apa yang Tuhan buat kita gitu. Harusnya ya kita harusnya merasa gimana, merasa dicintai lah ya kan? Harusnya kita merasa dicintai lah sama Tuhan gitu kan. Nah, gimana ya tipsnya supaya tuh kita tuh bucin terus gitu loh. Punya gak tips praktis? Ayo, sepanjang tadi kita ngobrol gitu, kira-kira ada gak tips-tips? Lu inget gak Nas, di film Crash Landing on You yang menjadikan lu bucin sama Pak Hansip? Nah, itu ada cerita di mana dia gak ketemu selama setahun apa berapa lama, tapi dia tetap dapat teks. Ingat gak lu? Iya kan, ada dong cerita itu kan, maksudnya ya Mbak Afi dengerin aja ya. Gue tau lu gak nonton kan. Gue percaya aja gue. Dia gak mudeng. So, gue rasa tadi poinnya Cencen, gue bisa mengerti. Pasti butuh gitu. Sesuatu yang membuat kita merasa tersapa. Tapi bukankah itu ada di dalam kitab suci? Di mana cuma kita nggak baca. So itu seperti udah ada, seperti teksnya itu masuk ke handphone kita, tapi kita memilih untuk tidak membukanya, gitu kan? Iya kan? Jadi karena kita memilih untuk tidak membukanya, ya lu nggak tahu kalau lu disayang sama Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang menopang hidup lu, ada kekuatan yang Tuhan kasih di dalam kitab suci ya, dan gereja juga menyediakan semua sarana untuk membuat kita mengalami cinta Tuhan, pengampunan Tuhan. Ya itunya masalahnya kitanya mau gak berpartisipasi aktif dan melangkah ke cinta yang sudah disediakan itu. Itu sih kalau kita kita terlalu take it for granted gitu kali ya. Kita tahu dicintai ya udah, terus kita begitu agak sembarangan, tidak membalas dengan proper gitu menurut gue sih. At least gue gue jadi tersadar nih. Ya mungkin gue bisa memperbaikinya di masa Paskah ini 40 hari ke depan sebelum Roh Kudus turun. Dan waktu tuh cewek siapa namanya Nas? Tuh cewek itu gue lupa namanya siapa. Gue gak inget pokoknya ceweknya kan, gue bucin cowoknya. Gue cuma inget nama Hansipnya. Nama Hansipnya inget dong. Nah waktu kemudian dia baca itu teks, langkahnya apa? Dia percaya sama teks itu. Dia percaya bahwa kalau yang diomongin di dalam teks itu benar. Ya itu membuat dia bisa bertahan dan bisa relasi itu bisa tambah lama tambah dalam karena dia percaya. So waktu kemudian kita baca kitab suci, kita melaksanakan, kita doa, ya kita harus yang next stepnya sih menurut dapat gue ya lu mesti percaya gitu sama apa yang lu baca. Firman yang lu baca tuh firman yang hidup. Ya gitu sih kalau menurut gue. Nah ada lagi gak tips yang lain? Mikir semuanya. Iya. Can keluar. Yang lain sih mungkin ya kita perlu selalu bersyukur sih menurut gue ya atas apa yang sudah Tuhan lakukan sepanjang hidup kita sih. Maksud gue itu kan sebenarnya bukti ya. Maksudnya kadang-kadang itu tadi yang gue bilang take it for granted itu. Kadang-kadang kita merasa keberhasilan kita atau atau kekayaan kita atau apa itu kayaknya tuh emang gara-gara gue gitu, gara-gara kita sendiri bukan gara-gara Tuhan. Padahal itu adalah pemberian Tuhan gitu. Gue rasa sih dengan kita bersyukur untuk setiap hal yang kita dapat, kita peroleh maupun yang kita nggak peroleh gitu ya, itu kita harus mengembalikan itu kepada Tuhan sih, pada Yesus gitu. Karena seperti maksudnya Yesus itu adalah bukti cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita kan, makanya dia mengirimkan anak tunggalnya itu kan gitu. Gue ingat. Maksudnya begini kali ya. Maksudnya simpelnya begini. Kita ya dalam hidup ini nih, selama kita hidup berpuluh-puluh tahun ini, pasti dong ada momen di mana kita ngerasa Tuhan tuh begitu mencintai kita, benar kan? Ya kan. Tapi kadang-kadang tuh kita lupa aja.
gitu kan. Iya, Iya. waktu pada saat itu terjadi kita Ya. bersyukur aja atau apa, happy atau apa. Cuma tuh kita lupa. Ya benar sih. Jadi itu kalau menurut gua tuh kayak mengenang masa-masa romantis lah ya, gitu kan. Ya kan, mengenang masa-masa romantis sama Tuhan gitu kan. Kapan sih gitu tuh. Jadi kita tuh selalu ingat lagi kembali ke masa itu lagi, terus kita jadi bucin lagi. Gitu kali ya, Mbak. Ya, jadi ya betul. Jadi kita sadar bahwa kita dicintai dan kita mau membalas mencintai gitu. Chan, lu nyatet apaan, Chan? Nyatet apaan? Coba tolong dibacakan tipsnya. Nyontek dia. Kalau gue ya pengingat itu banyak ya. Kayak tadi kan ada benda-benda tertentu yang membuat kita mengingat Tuhan. Tapi buat gue sih salah satunya komunitas sih. Komunitas adalah salah satu tempat gue mengingat bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu sayang banget sama kita, bahwa Tuhan itu juga kangen buat dibucinin. Secara dia udah bucin sama kita, dia juga kangen buat dibucinin. Jadi buat gue pribadi ya, gue nggak tahu kalau teman-teman, komunitas sih salah satu tools lah buat gue pengingat gitu. Karena kan di dalam komunitas itu kita saling ingetin, kita punya cell group, saling bisa sharing, kita punya komitmen, walaupun mungkin jatuh bangun melakukannya, tapi at least kita punya kayak patokan gitu, untuk melakukan sesuatu supaya kita juga bucin sama Tuhan gitu. Oh iya. Sama Yesus. Bener juga sih. Maksudnya lu pernah nggak ngalamin kayak misalnya gini, kita misalnya lagi sel, terus tiba-tiba ada yang sharing bagaimana Tuhan baik sama dia, terus kayaknya kita juga berbunga-bunga, ya kan? Iya. Ya kayak gitu-gitu tuh gue sering ngalamin. Itu bukan pengalaman pribadi gue, tapi ternyata waktu misalnya kita dengar orang itu cerita bagaimana Tuhan Yesus menolong dia banget gitu kan, terus kita langsung berbunga-bunga dan rembes gitu air matanya gitu, berasa Tuhan tuh baik banget gitu. Berbunga-bunga atau bisa nampol banget. Karena waktu misalnya dia cerita dia lagi deket sama Tuhan, mungkin posisi kita saat itu lagi jauh sama Tuhan. Iya, jadi kayak diingetin ya. Jadi ya. Anyway, komunitas mah penting lah, komunitas rohani ya maksudnya ya. Oke. Iya benar. Komunitas Sip. rohani. Itu jadinya gue lumayan lah ya, pertama lumayan senang karena lu orang juga nggak kayak gue. Maksudnya nggak kayak gue. Maksudnya sama-sama ternyata tidak bucin selalu gitu kan. Sama-sama struggle juga tentang bucin ke Tuhan Yesus gitu. Sorry, Nas, dan gue kita berbeda, Nas. Udah, gue nggak tahu deh gue tahu lu mau ngomongin Hansip. Yang penting kan tujuannya sama sekarang. Kita harus bucin sama Tuhan Yesus. Ya, jangan sama Hansip. Ya, udah lewat, gue udah nggak mau. Jangan sama manusia biasa, ya kan? Sekarang gue lagi bucin sama pengacara. Film apa tuh? Film apa tuh? Enggak. Bercanda. Jadi ya, kalau gua rangkum nih buat sekawan sekalian, gimana sih tipsnya supaya kita tuh bucin sama Yesus ya? Satu, kita harus tetap merasa tersapa sama cinta Tuhan. Lewat apa? Lewat kita baca sapaan-sapaan dia di kitab suci. Jadi mulai rajin deh baca kitab suci. Terus yang kedua, sudah kita baca itu sapaan Tuhan, kita percaya kalau Tuhan pasti akan menggenapinya. Kita percaya tuh sama sapaan-sapaan dia yang ada di kitab suci gitu. Terus gitu, kita juga perlu mengenang masa-masa. Kan pasti kan kehidupan perjalanan rohani kita sama Yesus tuh kan pasti up and down juga. Ada saatnya kita merasa sangat dicintai sama Tuhan, tapi ada saatnya juga kita merasa jauh dari Tuhan, kita merasa desolasi lah ya istilahnya gitu kan, jauh dari Tuhan, tidak merasakan apa-apa, kering atau apa segala macam. Mungkin pada saat-saat itu kita mesti bisa mau mengenang kapan sih saat-saat kita merasa dicintai, kapan sih kita ngerasa tuh saat-saat Tuhan tuh kayaknya sayang banget sama gue dong. Kita harus mengenang, refresh, retreat kalau enggak gitu kan, saat-saat itu gitu kan. Lalu juga kita tuh juga perlu loh yang namanya komunitas, karena di komunitas itu selain komunitas orang-orang yang percaya sama Tuhan gitu ya, yang punya value sama, punya menghidupi satu kesamaan ya untuk lebih mencintai Tuhan gitu kan, ya kan. Itu tuh sebagai kolam kita lah ya,
sarana kita belajar sama-sama gitu. Itu aja sih sebenarnya 4 dan kita harapin ya, kita semua berharap, gue juga berharap, gue juga semakin hari semakin bucinnya sama yang benar, bucinnya sama Tuhan Yesus. Siap, gitu. gerak. Oh, lu kok jadi kayak Hansip? Enggak lagi Nas, kan ada lagunya. Aku Laskar Kristus. Siap. Siap gerak. Oh ada ya? Oh iya benar. Aduh. Jadi Tuhan Yesus Hansip ternyata. Baliknya ke situ. Oke. Sip. Gitu aja. Setuju. Kita lupa bilang Apa sesuatu sama sekawan sekawati. Oh iya. Oke, supaya tetap bucin kita harus Wake up, princess. Apa sih? Baca kitab suci, doa tiap hari. Wake up princessnya ngajakin orang bucin ya. Harusnya Tapi kan bucin bucin ke- princess. Gitu Oh iya harusnya. bucin. Gue ini terpengaruh hari ini Kamis Putih, besok Jumat Agung masih agak gimana gitu. Iya, nggak sendu-sendu gimana gitu ya? Sentuh gimana gitu. Oh ditinggal sama Tuhan ya. Nah, Gue sangka gara-gara Kamis Putih dia sendu-sendu pengen minum wine. Iya. Itu Sabtu malam biasanya dia. Perjamuan. ingat besok puasa. Iya nih. Waduh. Ya. Oke. Sip. Oke, sip. See you. Jangan lupa kepoin Thank you IG kita sepatukaca.talks. Jangan lupa DM DM. ya. Oke. See you Baik, ya. semuanya. See you Stay semuanya. safe ya. Selamat Bye-bye. 3 hari suci ya semuanya. Tuhan Yo. memberkati. Bye bye. Bye. Selamat menghayati cinta Tuhan. Bye Belum bye. pasca ya? Belum. Jangan kelepasan. Belum. Oh iya. Selamat mencuci kaki sebelum Selamat mencuci kaki. Udah nih nggak habis-habis. Bye. Iya, udah. Bye. Bye bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.